Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa kiram ajma'in. Wa nas'alullah ta'ala al-'afwa wal 'afwata wal istiqamata wal ikhlas wa husnal khatimah wa salamatad darain yahfazuna min jami'il afat wal ahad wa yajma'na sanadatul wadani fi khairin wa lakum 'afiyah wa yajma'a bainana wa bain Makkah wal Madinah sari'a wa yudkhilana al-jannata ma'al abrari bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa walidina wa masyayikhina ajma'in bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala babu awqatis shalah. Selanjutnya pembahasan kita masuk pada bab waktu-waktu sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian sholat secara bahasa dan secara syariat atau istilah secara istilahan. Kemudian kita sudah belajar kita juga sudah belajar tentang keutamaan sholat, fadilah sholat, supaya kita semakin termotivasi, lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa sholat itu adalah la syifaun, pertama sebagai obat. Kemudian orang yang datang ketika sholat dalam keadaan bersalah atau berdosa, memikul dosanya di pundaknya ataupun di atas kepalanya, maka ketika dia ruku dan sujud atau sujud, maka berguguranlah, berjatuhanlah kesalahan atau dosanya yang dia lakukan ketika pelaksanaan sholat tersebut. Itu salah satu keutamaan, sebagian daripada keutamaan-keutamaan sholat lainnya. Jadi banyak sekali kalau kita mau bedah kitab-kitab tentang hadis tentang keutamaan sholat itu banyak sekali. Dan beliau menyebutkan hanya sebagian. Selanjutnya kita masuk pada babu awqatis shalah, bab yang menjelaskan tentang awqat. Awqat itu jamak daripada waktun. Waktun itu satu waktu. Kemudian awqat itu jamak dan artinya waktu-waktu sholat. Jadi bukan satu waktu tapi banyak waktu. As-salawatul maktubatu khamsun. Salat salat yang diwajibkan itu ada khamsun, ada 5. Wahia az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u. Yaitu salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang ketiga, yang kelima wal fajr. Itu subuh. Jadi dalam redaksi kitab itu banyak menyebut sholat subuh itu dengan sholat fajar. Apa bedanya? Sama maksudnya. Jadi kalau kita mau mengatakan sholat subuh itu sholat fajar, benar. Jadi beliau di sini salah satunya menyebut sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Boleh kita menyebut sholatul fajri, sholat fajar, atau sholatus subhi kalau sudah biasa kita pakai subuh. Maka kalau ada pertanyaan apa bedanya sholat sunnah sebelum fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh? Oh, sama maksudnya, hanya beda namanya saja. 11 sama dengan 25 dengan 5 likur kalau bahasa kami. Jadi 25 dengan 5 likur itu sama. Kemudian waqad jama'aha Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam fi hatainil ayatain. Terkumpul 5 salat yang diwajibkan itu
dalam firman Allah, dua firman Allah yang menyebutkan. Pertama disebut dalam surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Yang kedua disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 78. Apa firman Allah? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Maka bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah, sembahlah Allah, hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika malam dan ketika pagi atau ketika subuh bahasa kita. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan baginya lah seluruh segala pujian, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa asyiyan wa hina tuzhirun, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Wa qala ta'ala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Bahasa kita subuh lah, salat sunnah salat subuh maksudnya. Ketika matahari terbit, ataupun bahasa kita fajar, fajar shodiq nanti dalam bahasa kitab ya. Fajar shodiq namanya. Kemudian ila ghasaqil lail, kemudian sampai permulaan malam, salatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke aqsamu awqatis shalah. Sekarang masuk ke pembahasan inti, yaitu waktu-waktu salat ya. Yang qasimu waktu kulli salatin ila awqatin sittatun. Terbagilah waktu-waktu salat itu menjadi 6 waktu. Waktu salat yang 5 tadi, zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar atau subuh, itu terbagi menjadi 6 waktu. Tentu 6 waktu ini yakinlah kita bisa mengaca atau kita bisa melihat diri kita di mana kita sholat pada waktu 6 ini. Kita sholat zuhur kapan? Itu ada 6 waktu itu. Kemudian asar kapan? Nanti kita lihat. Al-awwalu, yang pertama waktu fadilah namanya. Yang pertama waktu sholat yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu yang sangat mendapatkan ataupun waktu yang penuh dengan keutamaan. Waktu yang penuh dengan keutamaan. Ai idza shallal insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilati awwalil waqti. Kalau seorang hamba sholat pada waktu fadilah ini, maka dia memperoleh pahala, memperoleh fadilah, keutamaan sholat di awal waktu. Dialah orang yang dikatakan sholat awal waktu. Namanya sholat fadilah, waktu fadilah. Bagaimana gambarannya? Wa yakunu dzalika bil istighali bi asbabis shalah. Maka dikatakan dia sholat di awal waktu pada waktu fadilah itu manakala dia sudah mempersiapkan diri sebelum waktu sholat tiba, sudah min dukhulil waqti tsumma mubadarati bis shalah. Dia sudah melaksanakan sebab-sebab sholat. Apa namanya? Syarat wajib sholat. Berarti dia sudah berwudu, atau dia sudah mandi, sudah berwudu, sudah menutup auratnya, menggunakan pakaian terbaiknya, baru dia azan. Nah, orang inilah yang disebut dengan orang yang sholat dalam waktu fadilah. Dia mendapatkan keutamaan waktunya, keutamaan fadilah. Dia mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Wa asbabus sholati ka ijabatil muadzin, seperti dia bisa menjawab azan. Berarti dia sudah bersih tadi ya, sudah siap untuk sholat. Berarti kalau zuhur jam 12 lewat atau jam 12 tepat, maka jam 11.50 sudah bersih, dia sudah mandi, sudah bersuci atau sudah berwudu, pakaian terbaiknya, baru bisa menjawab azan. Wa yakunu kaijabatil muadzin, seperti dia bisa menjawab azan, karena menjawab azan itu termasuk perkara yang wajib kifayah dan lebih besar pahalanya ya. Nanti kita bahas itu. Kemudian wat-taharati, dan yang kedua dia sudah bersuci tadi ya. Kemudian wasatril aurah, dia sudah menutup auratnya, sudah menggunakan pakaian, tidak masih menggunakan handuknya ataupun tidak menutup auratnya. Wa intizaril jama'ati wa nahwihi, dan dia bisa atau sedang menunggu sholat berjamaah.
Atau sholat sendiri juga tidak harus berjamaah ya. Dia sudah termasuk dapat sholat di waktu fadilah namanya. Ini yang para sahabat zaman Rasulullah itu kejar. Ini yang para sahabat tidak mau ketinggalan. Jadi dalam masalah kebaikan sahabat itu nomor satu semangatnya. Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Rasulullah semangat, terus sahabat juga semangat, tabi'in juga generasi berikutnya semangat. Semakin jauh semakin berkurang karena memang perlu diingatkan kembali. Terus terang kalau kita sudah belajar seperti ini, tahu ilmunya, kemudian ketika kita diajak oleh saudara kita atau siapapun, itu tentu tanpa diajak pun kita semangat. Oh ya, saya sholat, sebelum sholat sudah mandi, sudah wudhu, kemudian bisa jawab azan, syukur-syukur bisa memenuhi panggilan azan di tempat azan tersebut. Itu sudah luar biasa. Luar biasa sudah dapat, ya kalau bahasa kita tidak neko-neko lah. Hidup itu kan hanya sekali ya, maka buatlah yang berarti. Kalau tidak mampu sholat secara luar biasa baiknya, maka kita coba istiqomah di awal waktu ya. Tadi gambaran awal waktu, sudah berwudu sebelum azan, sudah bersuci, sudah menutup aurat, bisa menjawab azan dan seterusnya. Kemudian ini waktu pertama, waktu yang paling tinggi lah kita bahasakan, waktu sholat kita ngacak lah nanti ya dari sini. Saya sholatnya di mana ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, waktu ikhtiarin namanya. Waktu ikhtiar. Ikhtiar itu asal katanya khairun, baik. Dia tadi kan fadilah itu utama, yang paling utama. Yang kedua ini turun sedikit. Namanya waktu ikhtiarin, waktu ikhtiar. Ai ikhtara syari'u an tusalla sholatu fi hadzal waqti illam tusalla fi waqtil fadilah. Dia seumpama orang yang mulai sudah mempersiapkan diri tapi sudah hampir masuk waktu. Kalau yang fadilah tadi belum azan sudah mandi, sudah siap untuk sholat. Nah, itu orang yang sholat di waktu ikhtiar, maka disebut dengan waktu ikhtiar, di bawahnya fadilah. Hampir azan. Kalau waktu fadilah itu belum azan. Tapi kalau ikhtiar itu mentok lah, pokoknya begitu dia selesai pakai baju atau nutup auratnya azan. Berarti ya sempat juga menjawab azan. Itu waktu ikhtiar namanya. Kemudian yang ketiga, waktu jawazin, waktu boleh. Berarti boleh ini sejak azan sampai berakhir masuk waktu berikutnya. Berarti ini lama, jawaz itu paling lama. Jawaz itu boleh artinya. Jadi jam zuhur jam 12 misalkan, maka sampai jam 3 itu waktu jawaz semua namanya. Jawaz boleh. Jadi kapanpun itu, jam 2 mau setengah 3 masih boleh. Ya mungkin kita masuk di situ ya. Kita bisa ukuri kita sendiri. Tidak boleh mengukur orang lain. Karena ngaji itu bukan untuk menghakimi orang itu salah atau tidak. Yang paling baik itu orang ngaji itu koreksi diri kita sendiri, kemudian cukup ilmu itu untuk diri kita dan kita amalkan. Bukan untuk saya terbaik kalau gitu, saya istiqomah ngaji. Kita istiqomah ngaji wajar karena kita tahu keutamaannya, kita tahu fadilahnya, apa yang kita dapat setelah mengaji. Bahkan sebelum ngaji itu Allah janjikan, sebelum mengangkat kaki kita berangkat dari rumah ke sini itu sudah Allah ampuni dosa kita. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuha. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, sebelum dia angkatkan kakinya dari rumah itu Allah sudah ampuni kesalahan. Kalau kita tahu kan wajar. Tapi kalau teman-teman yang nggak tahu, itu semangat mengaji itu yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah belajar kemudian kita tahu ilmunya, itu masya Allah. Sedikit ya cerita, kami waktu nyantri masih di pondok itu waktu tahun 2000, sebelum tamat 2012 lah, ada teman-teman adik kelas, adik tingkat yang mau mengaji. Jadi waktu mengaji saya itu jam Isya sampai jam 9 itu ada sendiri yang datang mengaji. Nanti jam 9 sampai jam 10 ada lagi. Saya tidak enak kalau menolak gitu. Ada tadi datang lagi, Ustadz izin bisa ngaji ilmu faraid enggak?
Saya menolak orang untuk mau berbuat baik kemudian ingin ngajak ngaji itu karena kita tahu pahala ngaji, jadi kita nggak enak nolaknya. Saya punyanya jadwal jam 11 sampai jam 12. Oh itu aja, berarti dia nanti datang ke pondok itu jam 11 sampai jam 12. Bahkan ada lagi yang datang setelah itu, saya mau ngaji ilmu falak katanya, ilmu falak tentang apa namanya, tentang kalender Hijriah. Itu saya bilang, mohon maaf saya tidak punya waktu, hanya punya waktu jam 12 sampai jam 1. Dia pun menyanggupi jam 1 saya datang atau jam 12 saya datang. Ya akhirnya kita layani selama kita mampu. Dan hampir selama nyantri itu ya kita sedikit tidurnya. Nanti jam 3 lagi sudah siap-siap untuk ada yang datang di jam 3 itu. Bahkan kita yang datang juga ke masyayikh kita, guru kita. Itu karena kita agak rasanya kalau misalkan Pak RT WA ngaji nggak, kalau sudah bilang ngaji itu karena kita tahu keutamaan pahalanya bukan hanya di dunia ya, tapi di akhirat yang luar biasa, yang kita betul-betul harapkan pahala ngaji itu. Maka saya punya guru namanya Tuan Guru Haji Muhammad Hilmi Najmuddin, Masya Allah. Beliau itu kalau sudah bilang pengajian biar sakit itu sehat sudah beliau niatkan ngaji itu mudzakarah, baca kitab seperti ini beliau niatkan sebagai obat. Dan Masya Allah istiqomah beliau mengaji. Pernah saya iring beliau, ngikuti beliau mengaji, saya bawakan kitab beliau, bawakan sendal beliau. Itu ada di suatu masjid yang ternyata jadwal beliau itu miss. Ada sedikit salah dari komunikasi dari panitia pengajian, akhirnya nggak ada jamaahnya. Yang ada saya sama ketua panitia ngaji beliau, dan semangatnya tidak pernah berkurang dari banyak jamaahnya. Jadi ngaji itu bukan karena banyak jamaah kata beliau, yang penting istiqomah kata beliau. Istiqomah ngaji, istiqomah, Masya Allah. Dan dari sana Allah, Masya Allah ya, luar biasa Allah berikan balasan di dunia itu. Apa yang beliau gak punya, apa yang orang punya, beliau juga punya. Apa yang beliau inginkan, ya selama memang Allah ridho itu Allah berikan. Masya Allah, luar biasa itu keistiqomahan beliau. Bahkan sempat di pondok itu beliau pimpinan pondok pesantren, santri libur hanya istri beliau, anak beliau 6 orang sudah ngaji dengan sekeluarga. Hanya saya orang luar, bukan keluarga beliau. Ini ngaji. Nanti disuruh anaknya baca sebagaimana layaknya banyak santri. Itu semangat beliau. Nah jadi tadi mana ya tadi, waktu jawaz. Jadi waktu jawaz itu waktu boleh. Ay yajuzu an tuakhkhara as-salatu ila hadzal waqti wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahatin. Tetapi di dalam waktu jawaz ini jangan pernah kita meremehkan. Misalkan, sudah nanti aja sholat zuhur kan baru azan, nunggu. Misalkan masih santai-santai ada kegiatan lain, saya sholat jam 1 aja lah, gitu. Kemudian kalau ada niatan mentakhirkan sholat, melambatkan sholatnya karena sebab yang tidak uzur, ulama menghukumi karohah. Dia masuk ke sholatnya di sholat waktu perbuatannya yang dibenci, bukan waktunya. Waktu itu tetap dikatakan jawaz, boleh. Cuma gara-gara dia tadi ada terbersih dalam hati, saya sholatnya di jam 2 saja. Seandainya dia mikir ya, kalau seandainya kan tidak ada yang bisa menjamin orang itu bisa hidup 2-3 menit ke depan, nggak ada yang bisa jamin, karena rahasia yang namanya kematian. Bisa saja Allah cabut nyawanya sudah azan, maka orang yang sudah harusnya sholat pada waktu itu kemudian dia meninggal. Ini kembali ke perkara yang kemarin, apakah wajib diqodokkan sholatnya atau tidak? Itu kembali ke yang kemarin nih. Jadi kalau mau hati-hati silahkan diqodokkan sholatnya, karena pada hakikatnya dia bisa sholat tapi diterlambatkan, sengaja diterlambatkan. Itu jadi konsekuensinya. Maka harus seorang yang tahu atau keluarga yang tahu harus teliti dalam hal ini. Jadi sekali lagi, waktu jawaz itu waktu boleh. Boleh ini bukan niat untuk meremehkan. Jangan sampai waktu boleh kan berarti jam 3 masih boleh sholat zuhur gitu ya. Jadi jangan sampai niatnya meremehkan.
Tapi kalau memang pekerjaannya tidak bisa tidak bisa ditinggalkan, misalkan gotong royong misalkannya, atau kerja bakti, pakaian sedang kotor, nanggung gitu, kita mau selesai jam 12:30, ya sudah selesaikan nggak? Asalkan ada uzur yang memang saat itu ada. Kemudian yang keempat, waktu itu namanya waktu hurmah, waktu haram. Nah ini mungkin ada yang melakukan, kita mungkin pernah melakukan, ya kalau sudah diilmukan jangan sampai terulang. Waktu hurmatin ay yahrumu ta'khirus sholati ila hadzal waqti, maka tidak boleh menelambatkan sholat, menterlambatkan pekerjaan sholat di waktu ini. Li'annahu yastayaqa'u juz'un minha kharijal waqti, karena kalau dia sholat, dia akan sholatnya itu akan menjumpai waktu yang sholat berikutnya. Dia sholat zuhur, di akhir sholat zuhur masuk sholat asar. Ketika dia sholat, maka 2 rakaatnya di waktu zuhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Inilah yang disebut dengan waktu hurmah, waktu haram. Waktunya yang haram, tapi sholatnya bagaimana? Sah. Tapi perbuatan dia karena sengaja melambatkan sholatnya, maka itu yang dihukumi haram. Haram itu ya berdosa. Haram itu berdosa. Jadi kalau dia terlambat, tetapi konteksnya sadar, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Nah kalau tidur, ma'fu anhu, dimaafkan. Capean kerja, pulang kerja, belum azan zuhur, ketiduran, tidur sampai jam 3 lewat berapa mau azan asar, belum azan asar, begitu bangun langsung jam 3 lewat, sudah langsung berwudu, sholat zuhur 2 rakaat dapatnya, masuklah waktu azan asar, dia sholat 2 rakaat berikutnya masuk di waktu asar tentunya, maka dalam hal ini dimaafkan. Artinya dia tidak ada kesengajaan karena dalam keadaan tidur, atau dia pernah pingsan tiba-tiba bangun atau sadar, maka ketika dia sadar baru lakukan sholat, tidak apa-apa takhir ya, atau terlambat. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian waktu udhrin, yang kelima waktu uzur. Waktu uzur itu ayajuzu an tusallat sholatu fi hadzal waqti li ulil uzri ka'adri safari wal maradi. Nah, seperti yang tadi, kalau waktu uzur ini boleh dia sholat di waktu uzur ini dari awal sampai akhir, bahkan tadi sampai dia menjumpai waktu rakaat berikutnya di waktu yang lain. Tetapi syaratnya dia uzur. Seperti apa? Kasafari, dia dalam perjalanan dari Balikpapan atau dari Samarinda ke Balikpapan lewat jalan manual, tidak lewat tol misalkan. Maka selama perjalanan itu tidak sempat berhenti atau tidak ada tempat sholat di situ, itu termasuk dia dalam keadaan musafir ya, maka dimaafkan. Uzur termasuk uzur. Uzur itu ya ada alasan dari segi agama yang dibenarkan. Atau dia dalam keadaan sakit. Oh sakit, tadi kesakitan, maka konteksnya ini dia sholat di waktu uzur. Kalau dia sakit kemudian sholatnya 2 rakaat di waktu zuhur, 2 rakaat berikutnya di waktu asar, maka dia termasuk uzur. Yang keenam, yang terakhir adalah waktu daruratin, yaitu waktu darurah, yaitu darurat bahasa kita ya. Wa huwa akhirul waqti idza zala al mani'u ka haydin wa nahwihi wa qad baqiya min al waqti qadru takbiratil ihrami aw aktsara. Nah, waktu darurat ini adalah waktu akhir daripada waktu sholat. Kemudian seukuran dia itu hilang penyebab dia tidak boleh sholat. Semisal orang yang haid, dia suci atau sudah selesai mandi sucinya, begitu selesai mandi azan asar. Tetapi sebelum azan itu dia sudah selesai, dan kalau dia mau sholat seukuran takbiratul ihram itu bisa sholat zuhur sebenarnya. Karena berakhirnya pencegah dia tidak boleh sholat itu di waktu akhir zuhur. Maka ketika dia sholat seukuran dia bisa takbir saja, itu sudah terhitung sholat zuhur. Artinya dia dikatakan darurat, maka boleh. Ini khusus bagi yang perempuan. Khusus bagi yang perempuan yang ketika haid
waktu zuhur azan zuhur sampai menjelang waktu asar, dia di akhir zuhur baru selesai haidnya, sudah mandi suci, baru dia sholat zuhur seukuran bisa takbir, maka dikatakan itu sholat darurah namanya. Maka boleh dihitung istilahnya dia disolat dalam keadaan di waktu darurat, bagi dia dibolehkan. Nah, manakala misalkan sudah azan nih, sudah azan, bagaimana? Tadi seandainya dia mempercepat gerakannya, sebenarnya bisa sholat zuhur, maka wanita yang demikian sebaiknya, jadi hukum itu bukan sebaiknya ya, ini saran, bukan seharusnya gitu. Sebaiknya dia qadha sholat zuhurnya, karena pada hakikatnya dia bisa sholat zuhur saat itu. Nah, maka dia qadha zuhurnya baru dia sholat asar. Boleh dia sholat asar dulu baru qadha zuhurnya, atau dia qadha zuhurnya baru sholat asar, terserah. Nah, jadi itu waktu darurah. Nah, jadi sekali lagi waktu sholat itu ada 6. Pertama, waktu fadhilah namanya, waktu yang sangat utama kita sholat, atau sholat di awal waktu. Kata Nabi, man shalla awwalal waqti, barang siapa yang sholat di awal waktu selama 40 hari, kata beliau dijamin masuk surga. Domina al jannata, dijamin dia masuk surga. Jadi kalau ada orang yang selama 40 hari selalu takbirnya itu di awal waktu, maka dia dijamin masuk surga. Maka dalam hal ini ada ulama yang mempraktikkan itu. Ternyata kenapa harus 40 hari? Nah, pribadi saya pernah praktik itu. Setelah melewati 40 hari tersebut, itu kalau tidak di awal waktu rasanya ada yang beda. Oh, ternyata riyadhah itu, latihan itu, menempa diri itu memang di umur 40 hari itu memang terasa kalau sudah itu jadi sebuah kebiasaan kita. Memang awal-awalnya berat, banyak godaannya. Tapi kalau istiqomah terus, begitu telat misalkan, ulang lagi hitung 1 gitu, dapat 15, di hari ke-15 nggak sempat di awal waktu, terlambat gara-gara kelalaian kita misalkan, bukan karena tidur atau bukan karena alasan yang dibenarkan syariat, maka kita ulang lagi dari 1 hitungannya sampai 40. Begitu 40 hari kita akan merasa sesuatu yang hilang kalau kita tidak melakukan hal tersebut. Maka ini juga gambaran bagi yang di di Makkah Al Mukarramah yang melaksanakan ibadah haji, kan ada ibadah ya sholat 40 waktu ya, 40 hari. Itu berjamaah. Jadi begitu dia pulang haji, kalau tidak berjamaah itu terasa ada yang hilang gitu. Itu kebiasaan yang dibawa di Mekah ke tanah haram, tanah halal, kan di sana tanah haram ya. Kalau di sini tanah halal, siapapun boleh ada di sini, boleh orang kafir, orang non muslim. Kalau di sana tidak boleh. Nah, maka kebiasaan di sana dibawa ke tanah halal, itu menjadi sebuah kebiasaan dan itu yang baik sebenarnya. Itu yang baik. Nah, kemudian yang kedua waktu ikhtiar namanya. Ikhtiar itu waktu baik sebenarnya, masih baik waktu itu, cuma dia tidak sempat tidak selama waktu fadilah. Sudah mandi, sudah berwudu, sudah pakai tutup aurat atau sudah pakai pakaian terbaik untuk sholat. Kemudian yang ketiga waktu jawaz. Jawaz itu boleh dari awal waktu sampai sebelum waktu berikutnya. Yang keempat waktu hurmah, waktu haram tadi ya, karena dia sengaja menterlambatkan sholatnya. Kemudian waktu uzrin, waktu udzur, waktu yang dimaafkan. Kemudian yang keenam adalah waktu darurah, yaitu waktu darurat. Ini khusus bagi perempuan yang selesai haid di akhir waktu sholat. Maka ketika perkara ini, para sahabat itu teliti sekali bertanya kepada Rasulullah itu ya, kalau ada hal-hal seperti ini, dan para ulama dijadikan sebuah kitab. Mungkin sebelum lanjut ada yang ditanyakan terkait waktu sholat gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat itu yang bisa kadang kita insan. Iya. Itu mesti makan kenapa? Iya. Kalau koma nggak bisa. Koma.
Iya, kalau pingsan, misalkan pingsannya dari zuhur, sudah sholat zuhur pingsan, bangunnya sudah maghrib, ya kemudian begitu bangun maghrib maka dia sudah kembali di mukallaf atau dia sudah dibebani hukum sholat, maka dia sholat maghrib, kemudian dia tanya, berarti saya belum sholat asar tadi. Oh iya, kamu belum sholat asar karena kamu apa, pingsan. Maka dia qadha sholat asarnya. Bagaimana kalau dia koma? Nah, kalau koma beda permasalahannya. Kalau koma posisi seorang yang dimana dia tidak bisa apa-apa, dia sudah tidak bisa bergerak, dia hanya bisa terbaring di dalam kalau dia di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit, dia posisinya tidak, sudah hampir titik kan gitu, koma itu ada hampir meninggal gitu. Maka dalam konteks ini dia tetap diusahakan ingatannya bagaimana? Kalau sudah azan, sekalipun kemungkinan suara kita nggak akan terdengar ada orang yang koma itu, tapi kita sebagai orang yang masih hidup atau keluarganya berkewajiban untuk mengingatkan, hanya mengingatkan sudah masuk waktu zuhur, terserah mau dengar atau enggak. Maka selama dia koma 2 hari misalkan, komanya 2 hari, Allah berikan keajaiban kok sembuh dari komanya, artinya terbangun. Nah, maka ketika dia bangun dari komanya sehat walafiat, segar kembali, maka barulah dia mengqadha sholatnya yang 2 hari itu. Berarti sholat subuh 2 rakaat, sholat subuhnya 2 kali, zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isyanya 2 kali, sudah selesai. Jadi kalau dia enggak, misalkan koma 2 hari, meninggal, ya sudah, maka kembali yang tadi. Apakah wajib sholat bagi orang tersebut? Kan dia koma, udah nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi wudhu. Maka dia tetap, bahasanya tadi, orang yang masih hidup sebaiknya diqadhakan sholatnya oleh anaknya ataupun keluarga yang terdekat dia. Ya, niatnya ya saya qadhakan sholat si almarhum siapa, sholat apa, sholat zuhur kah, sholat asar, udah selama 2 hari, berarti selama waktunya 2 hari, berarti subuhnya 2, zuhurnya 2, dan seterusnya. Ya kalau dia sembuh, dia wajib qadha, dia diri sendiri yang qadha. Tapi kalau dia meninggal, keluarganya. Kalau enggak pun kembali ke yang tadi, kalau sudah memang diingatkan oleh keluarganya, sudah waktu asar, ya yang penting kita sudah ingatkan. Itu kalau dia memang dengar, oh sholat asar, sudah sholat dalam hati tadi, sholat dalam hati, maka dia termasuk sholatnya hormat waktu. Ketika dia meninggal, maka hormat waktu itu menjadi kewajiban yang utuh, bukan hormat waktu lagi sudah, karena dia sudah ingat sholat. Seperti itu ya. Jadi kembali ke situ. Kemudian permasalahan yang kemarin yang Pak RT tanyakan terkait sholat kafaroh atau sholat pengganti daripada sholat-sholat yang ditinggalkan, yang dilakukan pada hari Jumat terakhir setelah sholat Jumat. Itu kebiasaan di dalam kitab, banyak referensi yang ada di kitab-kitab lain disebutkan bahwa ulama Yaman hampir di sebagian utara ya, ulama-ulama besar seperti Habib Abdurrahman, Habib termasuk ayahanda beliau, termasuk yang pengarang kitab ini, itu kakek-kakek beliau mengamalkan sholat kafaroh, sholat 5 waktu dalam sholat setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat dia berdiri sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan niat apa? Niat mengqadha yang sudah lalu-lalu. Katanya beliau yang mengamalkan, ini yang mengamalkan bahwa kalau sholat di Jumat terakhir di bulan Ramadan itu sama dengan mengqadha 70 tahun bahkan katanya. Sholat yang sudah terlewatkan. Itu bagi yang mau mengamalkan, kata beliau. Dan itu menjadi problem di kalangan ulama yang lainnya, yang bukan di orang Yaman ya, bahasa kita yang dari Mesir ataupun Mekah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang nanti bisa tidak sholat, meremehkan sholatnya, sehingga dia tunggu waktu sholatnya akan dilakukan ketika di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ketika sholat Jumat dia sholat
qadha Jumat subuh qadha subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh ulama yang mengatakan haram, tidak boleh melakukan itu. Lagi-lagi yang ulama Yaman itu mengatakan sholatnya itu seandainya pun ada qadhaan yang pernah dia qadha akan terlunasi dengan qadha waktu sholat Jumat itu. Kalaupun tidak, kata beliau, maka itu akan menjadi pahala sunnah. Itu menjadi pahala sholat sunnah. Yang nggak ada yang diqadha, maka sholat niatnya yang sholat qadha sholat Jumat, qadha sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka terhitung pahala sunnah, kata yang melakukan. Lagi-lagi yang mengatakan tidak boleh, jadi dua pendapat ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Maka di mana posisi kita? Posisi kita, pribadi saya ya, bagi yang mau melakukan, asalkan tidak ada niat untuk meremehkan, silakan saja dilakukan pada waktu itu. Tetapi bagi orang seperti ini, kata beliau, hanya bisa menembus 1 tahun, tidak 70 tadi tahun. Dilakukannya sebelum kita tahu, Pak. Nggih. Kan dilakukan sebelum kita tahu ya. Nggih. Kalau sudah tahu baru kita melakukan sholat itu. Sholat qadha itu. Iya. Tetap misalkan gini, saya baru tahu ternyata sholat yang sudah terlewatkan, yang sengaja saya lakukan, tapi hitungannya setelah akil balik ya, setelah wajib sholat. Kalau belum balik, sudah umur 15 tahun itu sudah wajib. Berarti sudah masuk kelas 3 SMP. 15 tahun ke kelas 3 gitu. Nah, itulah ukuran kita itu kalau umur, yaitu sudah wajib. Berarti kalau selama SMA sudah misalkan sering meninggalkan sholat dan baru ngaji, baru tahu ilmunya bahwa sholat itu wajib diqadha, ternyata yang sudah lewat, maka tidak ada hukum bagi dia. Hukum itu berlaku setelah dia tahu. Berarti baru ini tahu, sudah baru ini berlaku hukumnya. Tapi kalau dia nyesal saya dulu, ya sudah, penyesalan itu jangan diulangi lagi. Kemudian maka sekali lagi hukum itu berlaku setelah dia tahu. Tapi karena dia mau soleh banget gitu, sudah mau berubah, benar-benar berubah, saya mau lakukan sholat qadha, tetapi di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, ya silahkan saja. Pribadi saya, selama dia tidak meremehkan, konteksnya tidak meremehkan. Dan alasan yang kedua, yang ini kita ya, supaya clear di mana posisi kita, maka sebaiknya ulama itu tidak pernah berbeda pendapat tentang sholat wajib diqadha ketika sudah ada orang yang sengaja meninggalkannya. Itu sepakat ulama. Nah, kesepakatan ulama yang mengatakan kalau ada sholat yang sudah sengaja ditinggalkan, kemudian dia wajib diqadha, maka sholat yang kita lakukan untuk mengqadha sholat di hari Jumat itu tidak harus menunggu hari Jumat, sebenarnya Jumat terakhir. Maka sholatlah ketika mau sholat mengqadha, ya niatkan saja untuk saat itu sholat langsung. Kalau memang mau, ya nggak harus nunggu hari Jumat, kata yang mau melakukan, yang ya di pertengahan lah gitu. Kalau pribadi saya kembali ke yang tadi, kalau memang mau melakukan ya silahkan. Ada dasarnya, para ulama Yaman itu hampir seluruh daerah itu melakukan hal itu. Seandainya tadi tidak ada qadhaan selama sholatnya, memang sejak akil balik dia tidak pernah meninggalkan sholat, maka sholat tadi yang dia lakukan niatnya qadha, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di dalam satu waktu, maka dia sebagai pahala sunnah. Nah, itu pendapat ulama yang mengatakan demikian. Jadi kalau mau mengamalkan silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Artinya ya yakin sajalah, kita tahu diri kita sendiri ya, sejak kapan saya malas misalkan. Enggak mungkin dalam sehari itu enggak sholat, minimal zuhur, asar misalkan pernah enggak, ya maghrib, isya lah. Zuhur, maghrib, isya. Paling sering tinggalkan misalkan asar kecapean sama subuh misalkan, kesiangan itu sebenarnya kayak tadi, maafu anhu, karena dia tiduran. Tapi ada orang tuanya Ustaz, rajin, tidak pernah menegur anaknya misalkan. Maka itu kembali ke nanti ke orang tuanya yang akan dipertanggungjawabkan. Yang ditanya di akhirat, kenapa tidak dibangunin anaknya gitu. Maka kata ulama dulu, orang tua sekarang itu lebih senang melihat anaknya dibakar di api neraka ketimbang dibakar di dunia. Kalau dibakar di dunia, kalau kebakaran kan apapun bagaimanapun caranya anak kita tidur, kita bangunkan karena akan terbakar.
Tapi kalau dia mencermati bahwa tidak dia dengan dia tidak sholat subuh itu akan terbakar di api neraka, maka kita lebih semangat dalam bangunkan anak untuk sholat sebenarnya. Maka itu yang mungkin jadi nasihat buat kita supaya ya lebih semangat lagi lah untuk perhatikan generasi penerus kita. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum. Kita selama sholat ini, selama duduk di sholat ini, kita kan juga tahu kan sholat kita itu suka atau enggak ya. Nah, apakah sholat kita yang enggak khusyuk itu istilahnya kita bisa difoto atau gimana? Gitu kan, selama itu kita yang jelas kalau sholat itu nggak khusyuk lah, yang ibadah. Nah itu kalau kita lihatkan tadi itu sholat kafarat itu, nah apakah bisa menutup sholat kita yang nggak khusyuk itu tadi? Baik. Jadi kalau khusyuk itu berbeda pendapat ulama terkait apakah dia termasuk rukun sholat atau tidak. Jadi sepakat ulama bahwa khusyuk itu bukan rukun sholat. Jadi kalau bukan rukun sholat berarti sholat kita sah ya. Sah. Kita bukan masuk ke ranah qabul atau tidak qabul. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menerima dan tidak itu kan Allah. Yang jelas kita secara hukum fikih, secara syarak melihat bahwa orang ini sholat ya dari niatnya, takbirnya sampai salam. Ya zohirnya sudah sholat, sekalipun kepikirannya kemana-mana gitu. Itu tapi itu sholat secara fikih ya. Maka dia selama dia melakukan rukun sholat, melaksanakan semua rukun sholat, baca fatihah, baca niat dan seterusnya, itu maka sah secara fikih. Lalu tidak harus diqadha. Kalau pendapat ulama pertama. Nah, kalau ulama yang sudah agak tingkatan keilmuannya dan praktik ibadahnya lebih tinggi, itu khusyuk itu wajib, termasuk rukun sholat. Seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu beliau mengatakan rukun sholat khusyuk itu termasuk. Jadi kalau nggak khusyuk, nggak sah bagi beliau. kalau kita belum memakomnya sampai sana, jadi tidak harus diqadha. Jadi khusyuk itu tidak termasuk rukun sholat. Tetapi kita mau berusaha khusyuk, itu sudah luar biasa. Mudah nggak khusyuk itu? Mudah-mudah gampang, mudah-mudah sulit itu. Ini karena berangkat dari pengalaman pribadi ya. Artinya khusyuk itu sekali lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mata saat sholat tempatnya di mana? Di tempat sujud. Tanah lah kalau bahasa kita itu. Kita kan kalau mata itu hadap kemana-mana, pikiran juga kemana-mana. Jadi kalau mata itu fokus ke tempat sujud itu adalah tanah, maka yakin kita akan nanti kembali ke tanah. Secara fisik ini kembali ke tanah. Ya akan hancur dimakan tanah, ulat dan cacing dan seterusnya. Mata melihat melihat tempat sujud. Kemudian raga kita juga, badan kita ini hadap kiblat. Ya menghadap kiblat, ya arah kiblat kita. Kemudian yang tidak pernah disinggung itu hati. Kemana hati kita? Itulah hati ini yang berperan, yang lebih luas sebenarnya jangkauannya daripada mata, kemudian anggota badan kita ini. Kemana hati itu? Ke Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kemana? Allah di mana? Jangan tanyakan Allah di mana, karena Allah itu tidak butuh tempat. Allah mahallu nazrillah, tempat memandang Allah kepada seseorang itu adalah hati. Maka hati itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke hukum ilmunya ihsan. Ihsan itu adalah, kan ada dalam agama kita ada Islam, iman, Islam, ihsan. Iman itu yakin bahwa Allah itu esa, kita yakin bahwa Allah punya Rasul, punya Nabi, kemudian Allah punya ya rukun iman lah ya. Kemudian setelah dasar kita kuat, kita masuk ke rukun Islam. Rukun Islam ya sholat, kelihatan secara zahir. Haji, zakat, kelihatan uang yang kita keluarkan. Itu secara zahir. Kemudian masuklah kepada ihsan. Nah ihsan ini yang makomnya tinggi. Bagi makom, mohon maaf lah pribadi saya husnuzon dengan kita semua sudah masuk ke makom ini.
Karena kita sudah secara syariat belajar tauhid, pernah mengesahkan Allah, bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kita sembah itu Allah, bukan kita sholat karena mau didengar oleh orang baik atau dilihat oleh sekitar kita menjadi orang yang soleh, enggak. Jadi kalau kita masih sholat karena itu berarti masih bukan karena Allah, bukan karena Allah. Jadi itu masih sholatnya apa bahasanya? Masih karena mau riya lah bahasa kita, mau dilihatkan kesolehan. Itu yang mohon maaf, itu yang sulit sekali untuk dihilangkan kalau kita nggak belajar. Nah, kita ini sudah masuk ke makom ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seperti seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat Allah secara kekuasaannya, bukan secara fisik, secara zat bukan, tetapi sifatnya. Sifat Allah yang maha maha segalanya. Allah maha lembut, maha baik, maha damai, maha cinta. Yang memberikan saya kekuatan itu Allah. Kemudian memberikan saya bisa mendengar ini karena Allah, bisa melihat ini karena Allah. Saya bisa melakukan sesuatu, iradah, kita punya keinginan, itu Allah yang berikan. Kekuatan juga Allah. Jadi kalau sudah kembalikan kepada Allah, lalu pada hakikatnya siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan sholat itu? Kalau sudah memang yakin bahwa Allah yang berikan kita kekuatan, berarti saya nggak ada dayanya, nggak ada upayanya. Buktinya ketika takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya kecil, bahkan saya ini nggak ada, Allah yang adakan. Jadi kalau sholatnya sudah tahu makom kita, kedudukan kita itu adalah kedudukan apa tadi? Ihsan. Kita menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, melihat kebaikannya, melihat segala kekuasaannya, maka kita akan yakinlah, mulai timbul sudah khusyuk itu. Kalau nggak mampu di makom pertama ini, maka fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Kalau kita yakin dilihat Allah, maka saya dilihat Allah, maka nggak akan main-main sholatnya. Ibarat pekerja, kalau ada mandor di situ ngelihat, semangat kerjanya kan. Nah, ibarat seperti itu mungkin kalau kita bahasakan dalam ibadah, ya sholat, mungkin kita tidak akan, hati kita tidak akan berpikir kemana-mana karena Allah melihat kita. Allah melihat. Emang belajar apa ya? Belajar ujungnya memang tasawuf, ujungnya pensucian jiwa, pensucian hati. Kemudian akan sendirinya nanti terasa buahnya. Ibarat inilah, buah itu kulitnya itu adalah syariat. Syariat itu apa? Ya wudu, sholat, kelihatan ya. Di kulit itu kelihatan, sholat, wudu, orang sholat, wudu itu kelihatan. Itu kulit masih, bahasa kita kulit. Nah kalau masuk ke dalam namanya hakikat, itu isi, itu sudah keisi, itu hati. Tapi kalau sudah ma'rifat, itu sudah rasa. Apel kita lihat warna kulitnya merah, di dalamnya itu isinya. Nah, yang puncaknya itu adalah rasa yang menentukan manis tidak. Nah, rasa itu disebut dalam bahasa tasawuf adalah ma'rifat. Kita mengenal yang kita sembah siapa. Terkadang kita tidak khusyuk karena kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Karena Allah maha gaib, maha tidak kelihatan. Seandainya kelihatan mungkin Masya Allah tidak mampu juga akan memandang mata ini. Maka mungkin nanti di sela-sela pengajian kita mungkin perlu kita ingat juga lah, kembali ingat, mungkin pernah belajar dulu sifat 20 Allah wujud kidam bako sampai itu, karena kita tidak terlalu paham, ya sekedar ikut-ikut nyanyi gitu dulu. Tapi maka di pengajian Susanto juga sebenarnya diingatkan di situ belajar ilmu tauhid juga. Kita belajar tauhid dulu baru belajar tasawuf sebenarnya yang kita aji itu. Karena kita tidak hanya mengkoreksi diri ketika sholat. Maka kunci daripada ketika sudah mengaji seperti ini, jangan pernah menganggap diri paling suci. Jangan pernah. Saya lebih baik daripada kamu karena kamu nggak ikut ngaji. Itu jangan pernah ada. Wala tuzakku anfusakum, jangan menganggap dirimu bersih, jangan pernah ada. Ketika saya ulang lagi bahwa materi yang kita sampaikan ini kembalikan ke diri kita, bukan ke orang lain.
Maka ketika nanti ada orang yang salah praktiknya, kita harus menegurnya. Kita harus dengan cara yang baik mengasih tahu. Maka orang yang ngasih tahu juga harus paham, harus sadar diri. Tidak boleh mengatakan, kenapa kamu menyalahkan aku? Kalau kita sudah ngaji seperti ini, jangan kalimat itu. Kalau kita disalahkan sama orang misalkan, jangan kita mengatakan, kenapa kamu menyalahkan aku? Tapi katakan gini, apa salah aku? Kalau kita mengatakan apa salah saya, maka kita ngoreksi diri. Oh, salah saya mungkin tadi rukuknya nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena lagi sakit pinggang misalkan. Oh, itu nggak apa-apa bagi dia. Kata dia, kamu tadi rukuk nggak benar. Nah, bagi orang yang mengasih tahu seperti itu, maka kita jangan mengatakan kenapa kamu menyalahkan saya gitu. Maka katakanlah apa salah saya gitu. Karena memang kita salah, awalnya sudah salah. Kita memang mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Itu kata-kata saja sih, kata-kata supaya beda kita yang mengaji dengan yang tidak mengaji. Kalau ada orang yang berdebat dengan kita suatu ilmu, kemudian dia mengatakan saya paling benar, sudah kita diam saja. Karena kalau kita debat sama orang yang nggak tahu, percuma. Jadi seperti itu. Dengan perlahan ini, insya Allah. Makanya di kitab ini beliau mulai dari apa tadi? Dari wudu, kemudian hal-hal yang kita bahas sebelumnya, barulah ke sholat. Nah, barulah nanti ke sebenarnya tasawuf ujungnya. Tasawuf itu tadi kita menyembah Allah seperti kita melihat, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sungguhnya Allah melihat kamu. Seperti itu. Dan memang materi ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktikkan. Sulit sekali. Ya, kalau saya gambarkan itu HP, kita khusyuk main HP, kemudian ada yang negur di belakang, hampir kita nggak tahu yang negur siapa atau siapa. Kita nggak. Itulah ibarat khusyuk itu. Kalau sudah tertuju di satu tempat, kemudian tidak memikirkan sesuatu, fokus ke HP itu khusyuk sebenarnya. Dia sudah khusyuk secara main gadget, main HP tadi. Itu juga ketika kita sholat, menghayati bacaan kita, tahu arti bacaan kita, kemudian kita tahu maknanya, terus ke siapa makna itu tertuju, maka beda sholatnya dengan orang yang hanya Allahu Akbar. Nggak tahu artinya Allahu Akbar. Takbir itu apa artinya? Kalau dia tahu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh, saya kecil, saya nggak bisa apa-apa. Allah yang menggerakkan semuanya, memberikan saya kekuatan dan seterusnya. Itu yang memang sedikit demi sedikit kita belajar. Kalau sudah sampai makom itu, ini sudah mulai nih ada kelihatan percikan-percikan. Lihat yang mana Pak? Bahas mengenai khusus bacaan sholat artinya apa? Ya, nanti akan masuk ke situ. Akan secara detail Fatihah yang kita baca itu minimal kita tahu artinya secara umum, nggak apa-apa kalau nggak hafal secara rinci gitu. Nanti akan ada pembahasannya sehingga kita sholat bukan sekedar mohon maaf hanya bacaan dan kita tidak tahu apa yang kita baca. Itu yang menyebabkan, saya yakin itu faktor utama. Faktor kita nggak khusyuk mungkin ya. Kita misalkan Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajah saya ke wajah dia. Itu kan artinya. Kalau kita tahu wajah saya hadapkan ke wajahnya, ayo secara zahir kan berhadapan, bahkan lebih dekat dari itu. Tapi kita nggak tahu arti kabira walhamdulillah katsira subhanallah berkata maksud inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Bahkan sampai kita berikrar di situ, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku inna sholati, sholatku ini, hidupku, matiku, ibadahku semuanya untuk Engkau ya Allah. Sudah berikrar, padahal sudah berikrar, tapi ketika Fatihah kesana kemari pikirannya. Itu memang kita tidak tahu artinya tadi. Mungkin itu satu penyebab utamanya gini. Penyebab utama karena kita tidak tahu terjemahannya. Minimal makanya kita belajar secara umum lah, kalau tidak bisa secara terperinci. Mungkin ada lagi? Cukup gitu. Baik, demikian mudzakarah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita nanti lanjutkan di pembahasan rincian daripada waktu sholat tadi. Kita masuk di sholat as-sholatul ula az-zuhru, sholat yang pertama sholat zuhur. Sebagaimana Rasulullah pulang Isra Mi'raj,
Beliau sebelum fajar sebenarnya sudah sampai di bumi, cuma karena belum tahu tata cara sholatnya, belum dijelaskan, belum datang Jibril mengasih tahu, maka sholat fajar waktu itu, sholat subuh tidak dilakukan. Di waktu pertama beliau sholat ada sholat zuhur secara bagaimana yang kita lakukan hari ini, kafiyatnya, takbirnya, rukuknya. Sebelumnya sholat, cuma bahasanya sholat 2 rakaat, kemudian tidak sesempurna gerakan setelah diwajibkan Isra Mi'raj itu. Insyaallah kita masuk di pembahasan itu di sholat zuhur, masuk asar, maghrib, isya sampai subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayahnya, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, dan mudah-mudahan istiqomah ya, terus-menerus melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita niatkan, hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihah bi sirrin nabi wa ali nabi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Demikian, mohon maaf atas